bagaimana untuk jelas kita tanya kepada yang punya acara. Benar, di sini sudah ada Ketua Hari Belanja Online Nasional 2018, Mas Indra Yonatan, dan juga ada Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pak Tulus Abadi. Selamat pagi, Mas Yon, Pak Tulus. Pak Tulus, selamat pagi. Nah, saya kan mulai dari Mas Yon ya. Mas Yon, yang membedakan tahun ini dengan tahun lalu tuh apa sih? Karena kan ini animo ini dinantikan masyarakat, apalagi menjelang libur akhir tahun. Oke, jadi tahun ini yang membedakan salah satunya yang pertama, peserta yang mengikuti e-commerce lebih banyak, di mana tahun ini untuk pertama kalinya ada sekitar 300, di mana tahun lalu itu sekitar 250. Nah, perbedaan kedua, untuk pertama kalinya juga event Harbolnas ini didukung secara resmi oleh 3 Kementerian Republik Indonesia dan juga IDEA sebagai asosiasi dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Informasi dan Teknologi. Nah, kenapa mereka mendukung? Karena tahun ini untuk pertama kalinya Harbolnas itu kita pengen mengangkat suatu tema yang bukan hanya promo dan diskon. Kita pengen berkontribusi lebih lagi, kita pengen memberitahukan konsumen Indonesia untuk belanja produk lokal. Jadi ini salah satu message yang ingin kita push tahun ini. Dengan apa tuh message-nya? Caranya nanti? Nah, message-nya itu dengan cara kita menghimbau dan mengutarakan ke teman-teman e-commerce 300 peserta ini untuk memberikan promo yang lebih untuk barang-barang produk lokal. Itu salah satunya. Dan kedua, kita juga bekerjasama dengan 3 kementerian ini melakukan roadshow ke daerah-daerah untuk melakukan penyuluhan ke UMKM atau produsen-produsen lokal di daerah-daerah untuk berjualan online seperti itu. Jadi kan juga bersinggungan dengan kepentingan pemerintah, ya kan, untuk meningkatkan UMKM di berbagai daerah. Jadi kalau kita ke Pak Tulus udah belanja apa aja hari ini, Pak? Anak saya biasanya yang suka belanja lewat online, tapi kalau saya jarang. Oke, atau Bapak nitip aja, nah cariin ini gitu ya, Bapak mau beli. Tapi kalau Pak Tulus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, apa saja masukan-masukan yang diterima oleh YLKI dari masyarakat? Ya, memang ini di satu sisi sebuah fenomena yang sangat positif ya. Sebagai efek dari digital ekonomi yang kemudian salah satunya adalah belanja online atau e-commerce. Tapi satu hal yang juga harus kita garis bawahi adalah ketika di satu sisi terjadi booming belanja online ini, tapi di sisi lain juga pengaduan-pengaduan belanja online di YLKI itu paling tinggi. Selama 3 tahun terakhir ini menduduki paling tinggi dari semua komoditas yang ada di YLKI, dari semua pengaduan itu. Jadi ini saya kira garis bawah untuk teman-teman di Harbolnas, mestinya itu menjadi catatan khusus di mana peningkatan komplain dari masyarakat juga sangat tinggi. Ini berarti bukan terkait Harbolnas saja, Pak, ya, terkait dengan transaksi online. Iya, karena memang sudah 3 tahun terakhir ya. Yang harus diperbaiki adalah manakala ketika konsumen ingin komplain atau ingin mengklarifikasi produknya yang dia terima, itu susah, ya susah sekali. Nah ini saya kira kenapa susah, ya itu yang harus dicari solusinya. Kenapa ketika konsumen ingin menyelesaikan persoalan yang dianggap mungkin barangnya yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan orderan atau bahkan mungkin tidak diterima alias penipuan, ini tidak bisa terkoneksi dengan semacam kan ini berhubungan dengan e-commerce kan, Pak? Atau mereka media sosial berbeda nih, karena kan ini kan menggandengkan e-commerce yang ada entitas bisnisnya. Dengan e-commerce yang notabene yang sebenarnya kita membuat 2 kategori, ada zona yang berbadan hukum, ada zona yang tidak berbadan hukum. Nah kalau zona yang tidak berbadan hukum, katakanlah yang di media sosial, ini yang memang kita juga sulit ya? Sangat sulit karena memang dia tidak bisa deteksi kan? Nah yang e-commerce dalam arti yang berbadan hukum yang iklannya besar-besar ini juga masih banyak masalah. Nah terus juga kan kayaknya banyak diskonan nih, diskon bohong. Misalnya udah dinaikin duluan harganya, terus baru wah diskon 70%, diskon 10%. Ini banyak nggak sih, Pak, di Harbolnas? Udah naik duluan baru didiskonin gitu ya? Nah banyak nggak sih, Mas Yon? Iya, jadi gimana tuh caranya dari tahun ke tahun sebenarnya bisa dibilang Harbolnas juga selalu menghargai nih, kayak misalnya kayak Pak Tulus memberikan masukan, dari YLKI memberikan masukan, kita sebenarnya mengevaluasi, dan makanya itu untuk pertama kalinya juga selama perhelatan Harbolnas ini kita mengadakan Harbolnas Experience Center sebenarnya. Jadi yang bisa diakses itu di www.harbolnas.com. Nah, apa sih Harbolnas Experience Center ini? Harbolnas Experience Center ini adalah suatu platform di mana kita memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat bagaimana cara bertransaksi, belanja, dan memilih seller-seller atau e-commerce yang tepat seperti itu. Jadi sebelum hari H
itu kita akan melakukan penyuluhan cara-caranya seperti apa supaya belanja yang aman dan cermat. Nah, waktu hari H-nya itu seperti kata tadi Pak Tulus juga, kita juga mengadakan bisa dibilang customer service di sana. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan dari konsumen Indonesia, kita itu udah bekerja sama. Jadi kita kerjasama sama 300 e-commerce. Mereka akan memberitahukan kita PIC atau contact person-nya dari CS-nya mereka. Jadi kita itu sebagai hub center. Jadi kalau misalnya ada komplain, tinggal ke sana, bisa diupload fotonya, bisa kasih tahu. Kita di sana juga ada nomor WhatsApp juga. Nanti ketika kita mendapat keluhan itu, kita akan langsung memberitahukan ke PIC e-commerce tersebut. Pertanyaannya apakah kemudian e-commerce nakal yang suka iseng, yang suka kemudian lama balasnya itu juga tetap diajak di tahun ini? Itu dia. Nanti kita jawabannya nanti kita akan tanya lebih lanjut tentunya pemirsa setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Harbolnas biasanya banyak barang-barang diskon nih. Maksudnya berhubung sekarang udah Desember, biasanya kan banyak diskon-diskon gede nih, sekalian kayak cuci gudang atau apa gitu. Biasanya itu baju. Kalau cewek nggak jauh-jauh dari baju, celana, sepatu, atau jilbab, seputar kayak gitu. Jujurnya pasti antusias sih, karena di Harbolnas itu pasti banyak banget diskon yang gede-gede. Jadi beli barangnya jadi lebih banyak. Seneng banget karena dapat banyak potongan diskon segala macem kan di belanja online itu. Biasa sih paling maksimalnya sih 500.000 untuk Harbolnas itu sih. Itu kan harapan masyarakat, Maria. Mereka mau untung dengan mendapatkan diskon. Siapa tapi sih yang nggak tergiur sama diskon, tapi ya jangan kan? sampai jadi buntung. Ya kan? Nah, itu Karena dia. ada e-commerce yang nakal. E-commerce yang nakal di track record misalnya ada masukan dari YLKI, diajak tidak di tahun ini, Mas Yon? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dari kami sendiri ya, kita selalu melihat bukan e-commerce yang nakal, cuma mungkin beberapa e-commerce yang perlu diedukasi lagi gitu. Nah, kalau dari kami sendiri, sebagai panitia, kita selalu mengadakan edukasi-edukasi juga ke e-commerce ataupun ke penjual-penjual yang menjajakan dagangannya di e-commerce tersebut, seperti itu. Nah, salah satunya adalah gimana kita buat komitmen semua e-commerce, ayo kalau misalnya ada seller-seller yang nakal, langsung kita blok misalnya, ketika ada pengaduan seperti itu. Akan tetapi masalahnya atau challenge-nya kita adalah beberapa e-commerce ini, dia punya bisnis model itu adalah bisnis model marketplace, di mana di bisnis model marketplace ini bisa dibilang siapapun bisa berjualan di sana gitu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya dan menurut kita dari Panitia Harbolnas, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk belanja yang cermat. Bagaimana cara mereka memilih seller-seller yang tepat di e-commerce platform. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya ketika mereka belanja, dipastikan dulu ratingnya sellernya bagus, ulasannya bagus, seperti itu. Dan mereka suka, maksudnya nggak ada komen-komen yang negatif seperti itu. Tapi tetap ada beberapa yang kesandung juga nih masalah. Makanya pengen tahu nih sama Pak Tulus, udah ada belum sih Pak laporan tentang kenakalan di Harbolnas ini kan sebenarnya udah mulai dari kemarin nih Pak. Iya, kalau saya penasaran nih e-commerce yang kurang edukasi kan terkesan e-commerce kecil ya. Tapi sebenarnya e-commerce kecil atau e-commerce besar juga nih Pak yang bermasalah di saat ini. Kalau berdasarkan data pengaduan di YLKI tahun kemarin, itu justru e-commerce yang menduduki rating pertama itu e-commerce besar. Oh iya? Yang paling bermasalah? Iya, artinya dia yang banyak diadukan oleh konsumen. Itu diadukannya dalam bentuk apa tuh Pak? Harga yang di markup atau gimana? Kalau yang soft pengaduan ya tadi sebenarnya barang yang diterima tidak sesuai, atau barang yang diterima cacat, atau barang yang diterima delay, ya, atau kemudian komplainnya susah. Nah itu karakter utama pengaduan konsumen terkait dengan e-commerce itu. Kalau yang ekstrim ya penipuan, di mana uang sudah ditransfer tapi kemudian barang tidak dikirim. Wah, masih nah, ada yang juga yang kayak gitu ya. Yang harus kita waspadi yang paling ekstrim adalah itu, di mana kebanyakan memang dia membeli di lapak-lapak di media sosial. Ini saya kira konsumen harus waspada itu. Oke, nah balik lagi pengen nanya ke Mas Yon nih. Kan kalau tahun 2013 itu kan transaksinya 3,3 T nih Harbolnas, terus 2017 4,7 T. Tahun ini targetnya 7 T, lumayan signifikan loh. Yakin bisa nyampe segitu? Kayaknya sekarang juga kalau udah pada nanyain, udah ikut Harbolnas belum? Tadi nanya sama teman-teman yang lain, males soalnya sekarang udah banyak flash sale, udah banyak cashback juga e-commerce-nya. Jadi sebenarnya masih ada nggak sih gaung Harbolnas ini? Jadi sebenarnya kalau dari bisa dibilang gaung Harbolnas pasti ada, dan sebenarnya ada banget. Kenapa? Karena bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan belanja online menuju Harbolnas. Mungkin pernah ingat atau pernah dengar juga namanya 99 kemarin, 10, 10, 11, 11. Meskipun udah banyak promo-promo yang di hari-hari biasa, keseharian biasa gitu. Dan kegiatan-kegiatan itu adalah sebenarnya kegiatan belanja online menuju grand final acara kegiatan belanja online, yaitu Harbolnas ini sebenarnya. Jadi yakin target 7 T tercapai? Kita yakin. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin 7 T
7T itu bisa dibilang kalau kita melihatnya sebenarnya masih kita sangat-sangat yakin. Karena kalau misalnya di-compare sama singles day-nya China, 7T itu cuma sekitar nggak sampai 1%. Oh ya? Oh, Iya. wow. Berarti daya beli kita lebih kuat dibanding dengan acara besar di Oh Tiongkok? bukan, jadi kita itu nggak nyampe 1% Oh, dari nggak nyampe total 1%. dari Oh, total oke. transaksi di China. China Oh, oke. waktu single.